mengatakan ista'in Nasr bin al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan dzaka alladhi yanfil hazan wa ghayruhu la yu'taman. Syair ini yaitu menjelaskan bagaimana seseorang itu tatkala ia mempelajari ilmu itu akan menghilangkan segala bentuk kegundahan, kesedihan. Ya, beliau mengatakan ista'in Nasr bin al-Hasan, wahai Nasr bin Hasan, minta pertolonganlah fi kulli ilmin untuk mendapatkan ilmu yuhtazan yang tersimpan. Dzaka alladhi yanfil hazan, karena dengan mempelajari ilmulah yanfil hazan, segala kesedihan itu akan hilang. Wa ghayruhu la yu'taman, sedangkan yang lainnya selain mempelajari ilmu la yu'taman ay la yu'tabar, jangan dipercaya. Kata wa ghayru batil la yu'taman ay la yu'tabar, sedangkan selain daripada ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegalauan dan kegundahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbat al-watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahim kepada seluruh teman-teman media, wabil khusus kepada subscriber channel kami yang mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang fi taatillah serta dalam keadaan sehat wal afiat, serta kita dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin terkait tentang perkara-perkara yang mempercepat seseorang itu cepat hafal dan perkara-perkara yang mempercepat seseorang itu cepat lupa. Nah, jadi ini hanya sekedar sharing kepada teman-teman ya. Belum tentu ya saya yang menyampaikan ini banyak hafalan, enggak ya. Tapi saya niatkan ini adalah sebagai kita berbagi ilmu dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang ada di kandungan kitab ini. Nah, jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang perkara-perkara wa ma yurisul hifdza, perkara-perkara yang memperkuat hafalan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ma yurisun nisyan, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu cepat lupa. Ya, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'adamallahu an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma amin. Wa amma ma yurisun nisyana fal ma'asi. Dan adapun perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi lupa, cepat lupa, fal ma'asi. Yang pertama ialah karena berbuat maksiat, karena terlalu banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ialah fal ma'asi, karena banyak berbuat maksiat. Wa kasratuz zunubi, yang kedua ialah wa kasratuz zunub, seseorang itu cepat lupa ialah karena terlalu banyak dosa. Nah, jadi dosa yang banyak yang menumpuk ya, yang ada pada seseorang itu bisa menyebabkan dia itu cepat lupa. Maka kita dianjurkan ya,
kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang maksum, ya, beliau beristighfar. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallah, inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata beliau, aku sungguh beristighfar dan bertaubat kepada Allah fil yaum, dalam sehari itu, akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Jadi Rasulullah beristighfar, ya, beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 100 kali. Itu baginda Rasulullah yang maksum. Maka bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana dengan kita, ya? Mahallul khata'wan wan nisyan. Maka seyogianya kita memperbanyak membaca beristighfar, memperbanyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, yaitu wakasratuz dzunub, karena terlalu banyak dosa. Dan cara supaya dosa-dosa ini bisa berguguran, ya, sekali lagi tentu dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ialah wal humum wal ahzan min umuri dunya. Wal humum, menyusahkan, wal ahzan, dan mengkhawatirkan, selalu menyusahkan dan mengkhawatirkan, min umuri dunia, itu dari perkara-perkara dunia. Selalu susah, khawatir terhadap perkara-perkara dunia. Dan itu menyebabkan seseorang cepat akan lupa terhadap apa yang ia hafal. Wa kathratul ashghali wal alaik. Nah, selanjutnya terlalu banyak kesibukan. Terlalu banyak sibuk wal alaik. Tentu di sini adalah sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka seyogyanya kita sebagai penuntut ilmu pengetahuan, sebagai seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sabda Rasulullah. Itu di antara kebagusan keislaman seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya seyogianya kita sebagai seorang muslim, sebagai penuntut ilmu, tentu melakukan hal-hal yang ada faedahnya, lebih-lebih belajar dan menghafal. Jadi terlalu banyak sibuk terhadap perkara yang tidak ada manfaatnya, itu bisa menyebabkan seseorang itu mudah lupa terhadap apa yang ia hafal. Wa qad zakarna annahu la yanbaghi lil 'aqil an yahtamma li amri dunya. Dan sungguh kami telah menyebutkan annahu la yanbaghi lil 'aqil, bahwasanya tidaklah pantas, tidaklah patut bagi orang yang berakal, bagi orang intelektual, ayyahtamma li amri dunia, yaitu terlalu mementingkan perkara dunia, ya, terlalu tergila-gila terhadap perkara dunia. Li'annahu yadurru wa la yanfa, karena bahwasanya terlalu mementingkan perkara dunia, tergila-gila terhadap perkara dunia itu, yadurru, itu bisa membahayakan, wala yanfa, dan tidak ada manfaatnya. Wa humumud dunya la tahlu an zulmah fil qalbi, dan mementingkan, ya, terhadap perkara dunia, orientasinya terhadap dunia, la tahlu an zulmah fil qalbi. Nah, itu menyebabkan hatinya akan gelap gulita. La tahlu, tidak kosong, an zulmah, dari kegelapan, fil qalbi, di dalam hatinya. Artinya apa? Orang yang orientasinya terhadap dunia, tujuannya hanya dunia belaka, maka akan membuat hatinya menjadi gelap gulita. Kalau sudah gelap gulita, ya, pas dia akan mencari cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Apa yang menjadi hawa nafsunya itu pasti dia akan lakukan, meskipun itu halal ataupun haram. Karena apa? Zulmah, hatinya sudah gelap gulita. Wa humumul akhirah, sedangkan mementingkan perkara akhirat, ya, sibuk memikirkan akhirat, la tahlu an nuri fil qalbi, itu hatinya akan bercahaya. La tahlu, tidak akan sunyi dari cahaya fil qalbi, di dalam hatinya. Artinya apa? Orang yang pemikirannya terkuras karena memikirkan akhirat, tujuannya adalah akhirat, obsesinya terhadap
perkara akhirat, orientasinya terhadap perkara akhirat, maka hatinya akan menjadi bercahaya, hidup hatinya. Wa yazharu atharu fil qalbi, dan itu akan membekas di dalam salatnya. Fahamud dunya yamna'u 'anil khair, maka mementingkan perkara dunia, yamna'u 'anil khair, itu akan mencegah seseorang daripada berbuat kebajikan yang tujuannya hanya dunia, ya. Orientasinya hanya dunia untuk mendapatkan dunia, yamna'u 'anil khair, itu akan bisa menyebabkan dia tertegah melakukan kebaikan, akan mencegah dia melakukan kebajikan. Wa hammul akhirah yahmilu 'alaihi, sedangkan perkara akhirat itu akan membawanya melakukan kebaikan ataupun kebajikan. Wal ishtighalu bis salati 'alal khusyu', dan itu akan menyebabkan dia sibuk khusyuk di dalam salat. Artinya dia akan karena melakukan perkara apa? Memikirkan perkara akhirat, nanti itu akan berbekas di dalam salatnya ia akan bisa khusyuk. Wa tahsilul ulumi yanbil hamma wal hazan, dan mempelajari ilmu pengetahuan, menyibukkan dirinya mempelajari ilmu agama, yang bilhamma, itu bisa menghilangkan segala bentuk kegundahan, kesedihan, wal hazan, itu bisa menghilangkan segala kerisauan, kesedihan. Kama qala Syekhul Imam Nasr bin Al-Hasan Al-Marginani fi qasidatilah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Al-Imam Nasr bin Al-Hasan Al-Marginani fi qasidati, beliau mengatakan, ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, dzaka alladhi yanfil hazan wa ghayruhu la yu'taman. Syair ini yaitu menjelaskan bagaimana seseorang itu tatkala ia mempelajari ilmu itu akan menghilangkan segala bentuk kegundahan, kesedihan. Beliau mengatakan, ista'in Nasr bin Al-Hasan, wahai Nasr bin Hasan, minta pertolonganlah fi kulli ilmin, untuk mendapatkan ilmu yuhtazan, yang tersimpan. Dzaka alladhi yanfil hazan, karena dengan mempelajari ilmulah yanfil hazan, segala kesedihan itu akan hilang. Wa ghayruhu la yu'taman, sedangkan yang lainnya selain mempelajari ilmu, la yu'taman ay la yu'tabar, jangan dipercaya. Kata wa ghayru batil la yu'taman ay la yu'tabar, sedangkan selain daripada ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegalauan dan kegundahan. Artinya hanya ilmu pengetahuanlah seseorang bisa hidup tenang, bahagia dunia dan akhirat. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi Ummi Waladillah. Dan ini juga ada satu syair dari Imam Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Beliau mengatakan, salamun ala man tayammanatni bi zarfiha wa lama'atil haddaiha wa lamahati tarfiha, sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratil awhamu fi kunnihi wasbiha. Salamun ala man tayammanat bi zarfiha wa lama'ati haddaiha wa lamahati tarfiha. Salamku buat si dia yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya, halus pipinya, dan giuran kerdipan matanya. Sabatni wa asbatni patatun malihatun tahayyaratil awhamu fi kunnihi wasbiha. Si cantik nan molek tersebut, diriku jadi tertahan, kata beliau. Hatiku pun tertawan, hati pun kebingungan bila bermaksud untuk menggambarkannya. Tahayyaratil awham ay tahayyaratil uqul, yaitu akal-akalku lemah untuk menggambarkan bagaimana kecantikannya yang mempesona. Fakultu, maka aku katakan, zarini wa'zurini fa innani syugibtu bi tahsilil ulumi wa kashfiha wali fi talabil fadli wa'il ilmi wa tuqa gina'an gina'il ghaniyati wa arfiha. Maka aku katakan, zarini, tinggalkanlah aku, wa'zuruni, dan maafkanlah aku. Fa innani, maka sesungguhnya aku syugibtu, sibuk membuka jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
wa li fi talabil fadli wal ilmi wat tuqa. Dan selama aku mencari keutamaan, mencari ilmu, mencari takwa, ginaan gina al-ghaniyati wa arfiha, tak peduli lagi rayuan si cantik dan aromanya yang mempesona, wa arfiha, aromanya atau pesonanya. Artinya apa? Beliau ini mengajarkan kepada kita bahwa seyogianya bagi seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan, jangan lagi sibuk karena perempuan, jangan sibuk terpesona ya karena kecantikan seseorang gadis sehingga dia tertahan di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena banyak di antara kalangan kita sebagai penuntut ilmu itu terjerumus ya, karena takut ditinggalkan seorang perempuan, karena takut ditinggalkan si dia yang begitu cantik. Maka beliau mengajarkan kepada kita bahwa beliau mengatakan, salamku kepada dia yang cantik dan si molek, kata beliau ya, yang membuat aku tertahan sampai kebingungan menggambarkan bagaimana cantiknya. Maka aku katakan, maafkan aku, tinggalkan aku dan maafkan aku, sesungguhnya aku sibuk di dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini adalah syair ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita tertahan di dalam mencari ilmu pengetahuan gara-gara seorang perempuan ya, karena kita takut ditinggalkan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah tatkala kita mempelajari ilmu pengetahuan, memahaminya, insya Allah nanti banyak insya Allah perempuan ya yang mau sama kita insya Allah. Kemudian wa amma asbabun nisyanil ilmi fa aqlul kuzbarah. Dan adapun penyebab lupa ilmu, seseorang itu lupa ilmu ialah fa aqlul kuzbarah, yaitu memakan ketumbar. Wa tufahul hamid, yang kedua ialah karena memakan buah apel yang masam. Nah, ini ya, buah apel yang masam. Wan nazru ilal maslub. Nah, selanjutnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi lupa terhadap ilmu ialah karena melihat salib ya, melihat salib. Wa qira'atu lauhil qubur, dan membaca tulisan yang ada di kubur. Nah, kita lihat banyak di kubur-kubur tertulis di sana. Nah, itu kalau kita baca bisa menyebabkan seseorang itu lupa terhadap ilmu pengetahuan. Wal mururu baina qitaril jimal, dan wal murur berlalu lalang atau berjalan di sela-sela unta. Wa ilqa'il qamlil hayy 'alal ardh, dan membuang kutu di tanah, kutu yang masih hidup. Nah, jadi membuang kutu yang masih hidup ke tanah itu menyebabkan seseorang itu cepat atau bisa menyebabkan lupa terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya wal hijama 'ala nuqratil qufa ya. Dan yaitu berhijamah, artinya berbekam di tengkuk kepala. Nah, itu bisa juga menyebabkan seseorang itu lupa. Al-hijamah fi hufratir ra'si turisun nisyan. Nah, al-qufa ay hufratiha fa fil hadis al-hijamah fi hufratir ra'si turisun nisyan. Jadi berhijamah ya, berhijamah atau berbekam pada tengkuk kepala di bagian belakang itu bisa menyebabkan seseorang itu mudah lupa. Fatajannabuha tajannaba yatajannabu fatajannabuha kullaha, maka tinggalkanlah itu semua. Ta'kidun turisun nisyan ya, maka tinggalkanlah itu semua, karena itu semua bisa menyebabkan seseorang lupa. Nah, jadi dari awal dan akhir itu yaitu perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang lupa terhadap apa yang ia hafal atau terhadap ilmu pengetahuan yang ia sudah pelajari. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap apa yang kami sampaikan. Lagi sekali, yaitu kami membaca ini adalah karena menjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara kita supaya hafalan kuat. Nah, dan ini adalah salah satu caranya ya, yang diberikan cara oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Lagi sekali saya yang mengesyar ini belum tentu ya kuat hafalan, dan mudah-mudahan Allah berikan hafalan yang kuat ya.
atau saya pintar dan lain sebagainya, tapi tujuan saya adalah nge-share dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Semoga Allah berikan kita hafalan yang kuat, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin ada salah baca dan sebagainya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.